Bab 13. Nona, maaf saya terlambat, ucap Lea. Menghampiri Kaira sambil berlari. Nona, Anda kenapa terlihat seperti sedang marah? Tanya Lea. Tidak ada, ucap Kaira lalu pergi. Tunggu Nona, ucap Lea berteriak mengejar Kaira. Dasar Nona ganjen, umpat Kaira dalam hati menatap sebal pada Yuna yang terus berusaha mendekati Raihan. Jika saja statusku sebagai seorang istri sudah diperjelas, maka tidak kuizinkan satu wanita pun yang menyentuh suamiku, ucap Kaira dalam hatinya. Tuan, maaf tapi saya mohon izin mau ke toilet. Ngomong-ngomong, di mana ya ada toilet di dekat sini, ucap Yuna. Kau antar Nona Yuna ke toilet, ucap datar Raihan yang tidak mengalihkan pandangannya pada Kaira. Baik Tuan. Meskipun sedikit kecewa, Yuna tidak putus asa. Pasalnya ia berencana untuk melakukan pendekatan pada Raihan. Sebelumnya ia berpikir bahwa Raihan lah yang akan menawarkan diri mengantarnya ke toilet, tetapi harapannya putus sudah mendengar bahwa Raihan menyuruh asistennya untuk mengantarnya ke toilet. Dengan langkah berat Yuna memaksakan diri pergi ke toilet ditemani Diki. Ikut aku, ucap Raihan yang menarik tangan Kaira tanpa aba-aba dan membawanya pergi. Lepaskan, ucap Kaira setelah sampai di sebuah ruangan yang tak terlalu besar. Saya permisi, ucap Kaira hendak pergi tapi ditahan oleh Raihan. Ada apa denganmu, kenapa kau mengabaikanku? Tidak, aku tidak mengabaikanmu, buktinya aku masih menyiapkan pakaian kerjamu dan lain-lainnya, jawab Kaira sekenanya. Kaira, jangan kau pikir aku berbuat baik padamu selama ini kau jadi melunjak, ucap Raihan emosi. Sebenarnya apa maumu? Lanjutnya lagi. Bagaimana jika mauku kau mengakuiku pada semua orang bahwa aku adalah istrimu walaupun hanya 1 tahun? Ucap Kaira berteriak melupkan emosinya dan meneteskan air mata. Kau tidak bisa menjawab bukan? Ucap Kaira tertawa renyah. Aku seperti seorang pelayanmu yang berstatus sebagai istrimu walaupun tak pernah kau perlakukan aku seperti seorang istri. Oh, jadi kau ingin aku memperlakukanmu sebagai seorang istri? Maka persiapkan dirimu, malam ini akan kutunjukkan tugasmu yang sebenarnya, ucap Raihan menyeringai lalu berlalu pergi dari hadapan Kaira. Kaira yang masih tertegun di tempat mencerna kata-kata Raihan tadi membuatnya tak menyadari bahwa Raihan sudah tidak berada di hadapannya. What? Apakah tadi aku salah bicara? Ucap Kaira mendadak takut mendengar ucapan Raihan yang menurutnya menyeramkan. Kai, kau dari mana saja sih? Dari tadi aku mencarimu, tanya Yuna. Maaf Nona, saya tadi ada urusan sebentar, ucap Kaira. Oh, baiklah, aku dan Tuan Raihan mau mengecek ke sana, jadi kau dan Diki beserta asisten pribadimu tunggu di sini, mengerti? Iya Nona. Lea, bagaimana bisnisku? Bisnis Anda meningkat dengan cepat Nona, ucap Lea senyum ringah. Benarkah? Bagaimana hotel yang baru aku bangun? Tanya Kaira. Sudah 8046 selesai Nona, sebentar lagi hotel Anda akan segera dibuka. Bagus. Good job Le. Besok aku ingin mengecek keadaan di sana. Baik Nona. Setelah berbincang sebentar pada Lea tentang bisnisnya, Kaira kembali fokus pada laptop yang ada di depannya. Jika kalian menanyakan di mana Diki, jawabannya adalah Diki berada tak jauh dari Kaira dan Lea. Bukan tanpa alasan Diki berada jauh dari Kaira dan Lea, bisa saja ia duduk di dekat mereka, namun mengingat ancaman tuannya itu jika ia mendekati mereka berdua terutama Kaira, maka gajinya dipotong plus lembur selama 1 minggu. Lea, perasaan dari tahu kau terus menahan tawa. Apa yang lucu?
Tanya Kaira. Ah, saya hanya melihat video yang viral ini. Nona ini sangat lucu, ucap Lea menahan tawa. Mana sini lihat, ucap Kaira merebut ponsel Lea dari tangannya. Di layar menampilkan seorang gadis yang sedang bernyanyi dengan lirik. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya. Sehabis video itu Kaira langsung ngakak mendengar liriknya. Nona, bukankah nama suami Anda juga Rehan? Lagu ini cocok untuknya, ucap Lea bercanda. Heh, namanya tuh Raihan bukan Rehan, ucap Kaira. Tapi kan hampir sama Nona, lagian liriknya bisa diganti dengan nama Raihan, ucap Lea. Suka hati mulah Lea, ucap Kaira menghela nafas panjang. Bab 14. Malam hari Kaira dan Raihan pulang bersama. Jangan tanya bagaimana caranya Kaira bisa ikut dengan Raihan. Dengan kelicikannya Raihan bisa membuat Kaira ikut dengannya. Pelayan, siapkan nyonya muda, ucap Raihan berlalu ke ruang kerjanya. Kaira yang panik ingin melarikan diri namun ditahan oleh para bodyguard. Nyonya, kami mohon kali ini bantulah kami. Kami tidak mau nyawa kami melayang, ucap pelayan memohon. Melihat para pelayan memohon membuat Kaira pasrah dan menuruti perintah. Pelayan, apakah ini akhir dari hidupku? Apa yang dimaksud Tuan Dingin siang tadi? Persiapkan dirimu, maksudnya apa? Apa aku akan dibunuh? Gumam Kaira dalam hati. Nyonya, sekarang Anda mandilah dulu, ucap pelayan yang hanya dibalas anggukan oleh Kaira. Jangan bilang kalian sekarang ingin memandikanku. Aku bisa sendiri, ucap Kaira yang melihat pelayan yang mau ikut masuk ke kamar mandi. Tapi Nyonya, ucap pelayan. Tenang saja, aku tidak akan kabur, kalian tunggu saja di sini. Kumohon pada kalian, ucap Kaira. Baik Nona. 30 menit lamanya akhirnya Kaira menyelesaikan acara mandinya. What? Aku tidak mau memakai ini, bagaimana jika nanti aku kedinginan? Lagian nih baju kok aneh banget, ucap Kaira bergidik ngeri melihat baju itu yang ternyata sebuah ingerte berwarna merah. Nyonya, tolonglah kami, mohon pakai ya, mohon pelayan. Aku tidak mau. Jika aku memakainya berarti sama saja aku dengan sebutan wanita malam, ucap Kaira keras kepala yang membuat para pelayan bersujud memohon. Nyonya, jika Anda tidak memakainya maka hari ini kami semua cuma tinggal nama, ucap pelayan. Hah, baiklah, aku akan memakainya, ucap Kaira pasrah yang membuat para pelayan tersenyum bahagia. Kalau begitu kami permisi Nyonya, ucap pelayan setelah mendandani Kaira. Hah, aku sudah seperti seorang jala saja, ucap Kaira memandang dirinya jijik di depan kaca. Ceklek mendengar pintu dibuka dari luar. Cepat-cepat Kaira mengambil selimut untuk menutupi dirinya. Apakah kau sudah siap? Ucap Raihan dingin. Tuan, kumohon jangan bunuh aku. Aku janji tidak akan membicarakan tentang posisiku padamu lagi, ucap Kaira menunduk. Bukankah kau sendiri yang mau kuakui sebagai istri? Maka akan aku tunjukkan pekerjaan seorang istri sesungguhnya, ucap Raihan tersenyum miring. Mana Kaira siang tadi? Kaira yang tidak ada takutnya berhadapan denganku, tapi sekarang bahkan orangnya pun tak mau menatapku, ucap Raihan menyeringai. Aku, ucap Kaira memberanikan diri menatap mata Raihan. Dek, sial, kenapa ia sangat cantik malam ini? Gumam Raihan menatap wajah cantik Kaira yang dipoles dengan makeup tipis di wajahnya. Entah mengapa tiba-tiba dada Raihan melompat-lompat seperti mau keluar dari tempatnya. Lalu tanpa aba-aba Raihan mendekat pada Kaira dan mencium pipi Kaira.
Ucap Kaira memukul dada Raihan. Melihat itu Raihan melepaskan ciumannya. Kaira pikir bahwa setelah ini ia aman, namun pikirannya itu salah. Tiba-tiba Raihan mengangkat tubuh Kaira dan membantingnya di kasur. "Ah!" teriak Kaira kaget yang langsung dibungkam dengan sebuah ciuman oleh Raihan. Perlahan-lahan ciuman itu menjadi ciuman yang begitu N1 km 4T. Sejenak ia berhenti mencium pipi dan kening Kaira dan menatap kagum dengan keindahan wajah Kaira, dan tanpa berlama-lama Raihan kembali mencium pipi Kaira dengan manis. Tapi pada saat Raihan ingin melanjutkan ciuman terus tiba-tiba pipinya basah yang ternyata Kaira sedang menangis. Meskipun pengen lanjut lagi, tapi ia tidak mau memaksa wanita yang jelas-jelas tidak mau melakukannya. Tanpa aba-aba Raihan langsung berdiri dari atas kasur. "Ingat Kaira, jangan pernah memancingku lagi dengan mengatakan posisimu padaku lagi, atau yang kulakukan padamu sekarang bisa melebihi dari ini," ucap Raihan lalu masuk ke kamar mandi. Hiks hiks hiks, isak tangis Kaira lalu segera melanjutkan tidurnya.